Oke, di sini pertama ada ini sebaiknya nanti diberikan ini ya, enter 1 kali ya. Nah, seperti ini. Nah, ini diberikan jarak 1 enter. Oke, analisa kebutuhan. Yang pertama di sini analisa kebutuhan pengguna. Nah, ini untuk ini ya, pertama skenario. Nah, ini tolong nanti ini ditarik ke sini. Jadi tepat di bawah ini. Tifal, menyimak? Ya Ibu, aku nyimak Ya. Bu. Baik Ya, Bu. ini nanti ditarik ke sini ya, Tifal. Dan Baik seterusnya. Ibu. Oke, yang pertama skenario kebutuhan admin, kemudian sekretaris, kemudian kepala dinas. Nah, ini nanti ini langkah-langkahnya kan disesuaikan dengan apa namanya interface-nya ya, Ival ya. Oke. Ada kepala seksi, kemudian analisa sistem. Ibu, mohon maaf, maksudnya disesuaikan bagaimana ya Bu? Nah, ini kan akses dari masing-masing aktor. Ini kan harus disesuaikan dengan rancangan interface-nya. Paham nggak di sini? Di sini Oh, contohnya jadi misalnya aku di sini misalnya skenario kebutuhan pengguna pada rule kepala seksi. Nah, kepala seksi hak akses ke sistemnya apa? Oh, pertama dia login. Kemudian nanti kepala seksi dapat melihat surat masuk, surat keluar, kemudian logout. Nah, ini kan oh, nanti karena ini sudah dibuat masing-masing kebutuhan apa namanya pengguna, berarti nanti interface-nya ya dibuat sesuai ini. Bisa dipahami? ya Ibu, jadi aku bikin interface-nya itu sesuai role-nya Bu. Iya, ini kan iya benar. Nah, ini kan di sini aktornya ada 5. Berarti nanti kalau interface-nya di sini udah dibuat kebutuhan analisa kebutuhannya di interface-nya nggak ada, ya berarti nanti nggak sinkron. Dan membuatnya ya ini sesuai dengan rule-nya. Ibu, kalau misalkan tampilan role-nya si kepala, misalkan kepala seksi dengan kepala dinas itu kan role-nya sama ya Bu. Nah, tampilannya sama, bisa nggak Bu? Ini nggak masalah. Apa Yang tapi penting iya tampilannya sama nggak masalah. Cuman di sini apakah hak aksesnya sama, akses ke sistemnya sama, walaupun tampilannya sama nggak masalah. Yang penting di sini aksesnya sama atau sama berbeda. juga Bu. Sama juga Bu. Sama. Kepala seksi sama apa tadi? Sama kepala bidang. Kepala bidang. Kepala bidang, mana kepala bidang? Tadi di atasnya kepala seksi Bu. Ini kepala dinas. Ayo ini kepala Itu bidang. Oke, kepala seksi, kepala bidang. Ini tugasnya berbeda atau sama? sama Ibu. Paling tinggal aku lupa belum nambahin disposisi Bu di situ. Kalau misalnya Sama aja. kalau tugasnya sama aja, satu aja, nggak masalah. Oh, untuk pembagian role-nya sendiri bagaimana Ibu? Ya kan sama tadi. Jadi akses ke sistemnya sama, tugasnya pun sama, ya ngapain dibuat 2? Iya kan? Dia bedanya di ininya Bu, di disposisinya. Oh, di Jadi pos. kalau kepala ya kalau di ini kan sebenarnya kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi hak aksesnya hampir sama. Akan tetapi di bagian disposisinya nanti dari kepala dinas disposisi kepala bidang, dari kepala bidang di disposisi kepala seksi. Jadi harus beda role-nya Bu. Nah, ya karena tadi berbeda, berarti di sini jangan dibuat sama semua ini role-nya. Jadi nanti kan kalau misalnya sama semua, di sini nanti menjadi pertanyaan penguji. Kok ngapain kalau sama semua dibuat semuanya dibuat satu pun nggak masalah gitu. Nah, makanya kalau di Oh, sini mau dibuat semuanya, di sini tetap dibedakan ini aksesnya. Oh, misalnya ini kepala jelaskan bidang. aja. Tadi perbedaannya di disposisinya kan?
Iya, betul, Bu. Nah, di sini tolong nanti ditambahkan ya. Jadi biar Baik, membedakan Ibu. nih antara kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi. Ini kan sama semua nih, ya, ya kan? Nah, Ya, tolong nanti dibedakan di disposisinya seperti itu. baik, Ibu. Oke, lanjut analisa sistem. Nah, ini analisa kebutuhan sistem jangan ini admin masih di pengguna, dimasukkan ke pengguna ya. Halo, Tifal. Ya, Ibu. Ini ada sekretaris, ada admin, ini kepala dinas, ada kepala bidang, kepala seksi. Ini bedanya apa dengan yang di atas tadi? Ini nggak usah kali. Itu kebutuhan di sistemnya, Bu. Jadi Oh, kalau yang di atas itu kayak fitur yang bisa dilakuin sama si masing-masing role. Nah, kalau yang di analisis analisis kebutuhan sistem itu biar kita bisa ngelihat kira-kira kita tuh butuh apa aja sih di dalam sistemnya gitu. Itu kan dijelasin. Kalau gini untuk aja. admin ngelakuin login gitu, Bu. Jadi gini aja untuk kebutuhan sistem itu nanti ada kebutuhan hardware dan software. Nah, untuk analisa kebutuhan pengguna itu nanti ini admin ini masih masuk ke poin analisa kebutuhan pengguna. Jadi kalau analisa kebutuhan sistem itu nanti ada analisa kebutuhan hardware dan analisa kebutuhan software. Nah, ini untuk admin, kemudian sekretaris masukkan di yang analisa kebutuhan saja. Jadi nanti isinya dianalisa kebutuhan berarti yang itu aku pindahin aja, Bu ya? Iya, dipindahin aja ke analisa kebutuhan pengguna ini. Jadi nanti penggunanya banyak dong yang menggunakan aktornya. Ada kepala bidang, kepala seksi. Ya, nggak apa-apa kalau memang sebenarnya seperti ini, nggak apa-apa kalau mau dimasukkan seperti ini. Hanya saja di sini nanti yang menjadi pertanyaan, analisa kebutuhan sistem, itu nanti sebenarnya poinnya itu ada dua, yaitu analisa kebutuhan hardware dan analisa kebutuhan software. Nah, untuk admin dan sekretaris itu masih masuk ke analisa kebutuhan pengguna. Jadi analisa Ibu. kebutuhan pengguna sistem itu adalah hak akses dari masing-masing aktor yang menggunakan sistem. Seperti Mm-mm. itu. Ya, ada pertanyaan, Tifa? Tadi maaf, Bu, kalau analisis kebutuhan sistem itu apa, Bu? Mohon maaf. Ada analisa kebutuhan hardware. Jadi hardware-nya nanti Tiffal menggunakan misalnya PC atau laptop tipe apa. Terus kemudian hardware-nya, hardware-nya, RAM-nya, hard disk-nya. Seperti itu. Jadi dibuat rincian seperti itu dan lain-lain. Kalau software, analisa kebutuhan Ibu, software. Nah, ketika Tiffal membuat tugas akhir ini dan membuat rancangan, jadi untuk membuat rancangan sistem ini, Tiffal membutuhkan software apa saja? Oh, misalnya interface-nya menggunakan apa, Tiffal? Figma. Nah, menggunakan itu software-nya, terus menggunakan OS-nya apa? Misalnya OS-nya Windows 11 atau Windows berapa. Terus kemudian software-nya selain Figma apalagi. Nah, itu dijelaskan seperti itu. Ibu, mohon maaf, itu bukannya udah ada di bawah ya, Bu ya? Di bawah yang di apa? Bentar, saya belum Di sampai ke bagian bawah. bawah yang sempat dikoreksi sama Ibu waktu dulu. Ya, yang paling Mbak, akhir. ya, kalau nggak salah ada deh sebelum interface kalau nggak salah. Itu udah ada, Bu, untuk penjelasan software dan hardware. Coba dibuka, nanti dibuka lagi. Siapa tahu nanti saya menjelaskannya salah. Tolong dibuka lagi HO-nya ya, Ival ya. Jadi Iya, acuannya Ibu. tetap ke HO-nya. Tolong nanti dicek di HO-nya. Dia itu di Iya, apa namanya ditempatkan di mana untuk kebutuhan hardware dan software-nya. Siapa tahu saya iya, Bu. lupa menjelaskannya waktu itu. Baik, Ibu. Itu aku udah sesuai HO kok, Bu. Udah ngikutin HO-nya. Udah sesuai posisinya di situ. Iya, Ibu. Iya, Oke, saya posisinya. lanjut. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke, saya lanjut ke diagram use case-nya. Nah, ini tolong nanti saya perbesar dulu.
ini diberi keterangan apa namanya sistemnya apa. Nah, ini diberi keterangan di boundary sistemnya ya, Tifal ya. Oh, iya, Nih. Bu. Nah, ini kan ada sekretaris, ada admin, ada kepala dinas, ada kepala bidang, ada kepala seksi. Nah, ini jadi masing-masing aksesnya, ini kan belum ada keterangannya nih, Bu, dari sistemnya. Jadi sistem pengelolaan surat ya, kalau nggak salah judulnya, Tifal. Betul, Ibu. Nah, Pengarsipan surat. ya ini tolong diberikan tambahan keterangan ya di boundary sistemnya. Sistem pengelolaan surat. Nah, apalah terserah Oh, pakai yang sesuai. kayak trapesium gitu ya, Bu ya? Kenapa? Yang di atasnya itu kan yang pojok kiri atas ya, Bu, kalau nggak salah ya? Enggak, di tengah-tengah ini nih. Nih yang bukan yang digambarin. Ini yang di sini nih. Ini ya, ini yang boundary sistem nih. Di atasnya ini loh. Ini yang saya Oh, iya. tunjukkan. Baik, Ibu. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, di sini ya nanti memberi keterangannya sistem pengelolaan surat masuk dan keluar. Terus kemudian, nah ini sudah disesuaikan ya. Saya lanjut ke ini use case istilah asing atau Indonesia. Asing, Bu. Nah, nanti tolong dicetak miring ya. Baik, Bu. Semuanya. Oke, activity diagram. Oke, yang pertama apa ini? Nah, ini diberi keterangan activity diagram apa? Misalnya login, misalnya pengelolaan surat masuk, ya diberi keterangan ya. Di bawah gambarnya ada, Ibu. Ya nggak apa-apa di sini tetap diberi keterangan juga di sininya ya. Atau kalau ini, Jadi nanti bentar, ini ada poinnya nggak? Oh nggak ada poinnya berarti ya di sini diberi keterangan. dikasih Nah, poin gitu, Bu. ya di sini rancangan diagram activity apa? Login misalnya. Nah ini sesuai keterangan gambar ini. Keterangan gambarnya apa ini? Oh iya admin login. Ya, Bu, Username. aku ngasihnya di situ. Ya nanti di atasnya juga diberi untuk memperjelas aja. Baik, Ibu. Validasi, oke, halaman admin, lockup. Oke, sudah ya. Lanjut. Nah, ini masih lanjutannya atau beda ini? Itu ada ininya, Bu. Keterangannya itu admin login, yang bawahnya admin mengelola data user. Nah, ini dibuat gini aja, Tifa. Gini loh. Ini oke, nggak apa-apa rancangan diagram activity. Terus misalnya ini satu atau A. Misalnya diagram activity login admin. Nah, terus yang ini yang kedua. Nah, ini apa? B misalnya dan seterusnya. Gitu ya. Jadi di sini Baik, Bu. seperti kalau ini nggak diberikan keterangan ini seperti lanjutannya. Nah, ini ke bawahnya juga disamain ya, diberi keterangan juga ya. Baik, Bu. Ini mengelola data user. Bentar. Ini tanda-tanda apa, Tifa? Kenapa diberikan ini?
Itu tanda berakhir, Bu. Ah, tanda berakhir disamain seperti ini aja. Oh, maksudnya kalau berakhirnya sistem itu kan logot ya. Itu berakhirnya untuk si ininya, Bu, apa? Percabangannya itu. Oh, nggak bisa. Percabangan ini sama aja. Pakai ini aja. Oh, disamain aja, Bu ya. Ya, untuk endpoint atau untuk mengakhir kegiatan, samain aja pakai ini. Baik, Ini ya, Bu. endpoint ya. Baik, Bu. Oke, lanjut. Nah, ini sama juga nanti diberi keterangan ini mencetak laporan. Ini juga sama ya, endpoint-nya disesuaikan. Nah, ini kan Baik, udah ke Ibu. sini. Sebenarnya ini nggak perlu diberikan endpoint lagi. Ini kan dia sudah mengarah ke all out. Ini kan udah Oh, iya. ke sini Berarti ya. saya, Bu. Ini dihapus saja nanti. Baik, Bu. Ya, dihapus ya. Nah, yang dihapus kemudian ini login sekretaris. Nah, ini juga sama ya. Mengelola pengarsipan. Ini hanya begini aja, validasi login. Halaman admin. Nah, ini ngapain kepala dinas? Ini kan ceritanya, oh enggak, beda diagram aktivitas sekretaris mengelola data pengarsipan. Sedangkan di sini kepala dinas. Iya, Bu, itu kayaknya belum diganti, Bu. Nah, nanti Karena diganti, kan kalau kalau diganti ya. ya, Ibu. Terus, kalau bidang, ini login ya, login aja ya. Terus, nah untuk IRD-nya, di sini cardinality-nya belum diberikan ya. Rival. Oh, itu pakai kardinal juga ya, Bu ya? Loh, lah Yang kalau 1 M iya, gitu-gitu ya, Bu ya? ya ini dari tabel departemen mengambil data dari tabel jabatan. Nah, ini semua cardinality-nya nanti diberikan. Baik, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 entitas. Nah, oke, udah sama. Nah, ini seperti ini sudah diberikan cardinality ini untuk LRS-nya. Itu disamain aja kan ya, Bu ya, cardinality-nya? Ya, kan cardinality sama seperti IRD-nya. Kalau beda malah Ya. nanti salah. Kan harus konsisten. Baik, Ibu. Kalau bisa ini nama tabelnya juga disamain deh. Ini kan dia di IRD-nya pakai TBL. Nah, sedangkan di IRD-nya nggak pakai TBL. Nah, sebaiknya kalau pakai TBL semua. Tapi kalau nggak usah pakai. Ini Baik, ya Bu. TBL ya, TBL. Nah, ini kan di LRS-nya nggak ada. Nah, ini file ya, file istilah asing ya. Cetak miring nanti, file istilah asing. Baik, ya, Bu. Nah, kemudian ini belum dicetak miring, tipe, size, kemudian ini
tipe datanya ada integer, varchar, nah cetak miring nanti. Oh, itu cetak miring juga, Bu? Integer, Ya, varchar. ini kan istilah asing nih, varchar, integer, kemudian dan seterusnya. Nah, ini untuk semuanya loh ya, bukan hanya Tifal saja ini. Kenapa saya demokan? Karena ini untuk yang lain supaya belajar dibuat seperti itu gitu loh. Jadi yang lain tetap harus menyimak dengan benar. Jadi nanti kurang lebihnya ya sama, prosesnya seperti itu. Nah, ini semuanya ya Tifal ya, nanti dibuat cetak biru semua ya istilah asingnya ya. Baik, Ibu. Kalau nama software yang exam perlu dicetak miring nggak, Bu? Nah, dicetak miring nggak apa-apa, exam. Baik, Ibu. Ini recordnya sudah sesuai ya dengan size-nya ya, jumlahnya ya. Betul, Bu. Sudah Nah, saya jumlahkan. Kalau sudah sesuai berarti sudah paham berarti. Nah, ini untuk apa namanya? Kelas diagramnya. Nah, ini juga penamaannya disamakan dengan IRD-nya ya. Jadi IRD, Baik, Ibu. LRS, kelas diagram. Kalau misalnya kalau pakai TBL semua, tapi kalau enggak, ya enggak usah. Nah, ini belum ada ini ya, multiplicity-nya ya. Kardinalitas, Bu. Yang dari arsip Iya. surat keluar ke tabel user. Ini belum ada multiplicity-nya. Yang lainnya sudah ada. Yang lain diperhatikan, di sini tabel kelas diagramnya ada 6 kelas. Karena disesuaikan dengan IRD-nya tadi ya. Di IRD-nya kan juga hanya 6. Nah, sekarang sekuen diagram. Nah, ini diberikan keterangan ya, rival ya. Sekuen diagram apa nih? Ini kan login. Nah, ini diberikan keterangan login. Oke, login. Oke. Nah, dia udah benar ya. Kemudian surat, di sini surat masuk. Nah, ini belum di center, posisinya belum justify. Nah, ini untuk disposisi surat. Nah, ini yang belum sesuai ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Di sini kenapa kontrol kelasnya berada di sini? Kenapa di sini tabel surat masuk untuk entitasnya? Di sini kan si user mengakses halaman disposisi ya. Kemudian di sini kan akan mengambil data dari tabel Surat masuk. surat masuk. Nah, berarti di sini kontrol kelasnya posisinya di sini di antara halaman notifikasi dengan tabel surat masuk, bukan di sini. Baik, Bu. Pak? Ya, Bu. Nanti dipindah ya ke sini ya. Ya, siap, Jadi Ibu. dia mengambil data dari tabel dalam database itu kan dengan perantara yaitu kontrol kelas ini melalui perantara ini. Jadi dia apa namanya di sini get data surat masuk. Nah, dia ngambil nanti dari tabel surat masuk ini. Nah, ini tinggal dipindahkan saja ke sini nanti ya. Baik, Bu.
Oke, lanjut. Nah, ini ada spesifikasi hardware dan software ya, ini udah benar. Ya, itu, Bu. Maksud aku tadi, Bu. Ya, yang tadi ya. Ya. Terus ini untuk perancangan. Nah, ini ada yang kurang Tifal ya. Nah, Apa, Ibu? ini yang pertama ada dua yang kurang nih. Kayak yang pertama di sini adalah yang lain juga diperhatikan untuk jadwal implementasi. Nah, di sini jangan hanya 4. Di sini yang pertama penelitian dulu. Jadi di sini penelitian ya, penelitian. Ini ceritanya kalian ngambil sistem itu adalah riset. Nah, di sini yang awal-awalnya di sini kegiatan pertama di sini kalian penelitian, persiapan data awal. Nah, ini kan kalian harus penelitian nih ke apa namanya? Ke objek atau ke perusahaan. Terus di sini ditambah lagi setelah kalian misalnya di sini penelitian, terus kemudian pengolahan data, setelah pengolahan data, kemudian melakukan analisa, dan sampai seterusnya. Jadi bukan hanya 4 ya, nanti ditambahkan di sini. Bisa dipahami, Tifal? Untuk Ya, timeline-nya? yang ditambahkan tadi apa aja, Bu? Penelitian sama apa, Bu? Nah, pertama kan sesuai kegiatannya apa? Pertama misalnya penelitian nih, ke objek. Nah, setelah penelitian, kamu nyari data kan? Penelitian ke objek, terus kemudian mencari data. Nah, pokoknya nanti dibuat seperti itu sampai selesai. Sampai ke tahap rancangan selesai. Jadi Baik, Ibu. nanti bisa nanti ada 10 atau 8 kegiatan ya, bukan hanya 4. Nanti dibuat dulu, nanti saya koreksi lagi. Kemudian di sini ada yang kurang, di sini adalah pengujian interface-nya. Nah, waktu itu kan sudah saya jelaskan, dibuka lagi tuh video penjelasan bab 4. Pengujian interface belum ya, Tifal nanti ditambahkan. Nanti pengujiannya ada front end dan back end. Baik, Bu. Nah, nanti kalau lupa dibuka lagi penjelasan saya yang bab 4 di videonya. Oke, Tifal ada pertanyaan untuk koreksi saya? Itu sih, Bu, cuman apa jadwal implementasi aja yang kayaknya kurang aku paham, Bu. Ya. Nah, ini Apa aja untuk yang harus ya. Ini untuk kesimpulannya, tolong Tifal dibuka lagi nanti HO-nya. Nah, HO-nya itu untuk kesimpulan isinya apa saja. Nanti dibuat seperti HO. Nah, ini belum memenuhi syarat untuk kesimpulan. Baik, Bu. Oke, ini sudah Mendeley. Nah, ini bukan Romawi ya halamannya ya, Tifal ya? Kalau lihat di HO itu mengikuti yang atas, Bu, Romawinya. Nah, jadi yang Romawi itu cuma lembar berkas awal aja pendahuluan. Jadi dari cover sampai apa namanya sebelum bab 1. Jadi yang Baik, Ibu. halaman 1 itu mulai bab 1. Jadi halaman Romawi itu dimulai dari cover, yang lain juga diperhatikan. Dari mulai cover sampai sebelum bab 1 itu pakai halaman Romawi. Selebihnya bab 1 sampai selesai itu pakai angka. Ya, sudah dicatat? Baik, Ibu, sudah. Habis ini nanti ada ini ya, biodata, terus kemudian surat riset, kemudian lampiran ya, lampiran dokumen masukan dan keluaran. Lampirannya dokumen masukan dan keluaran ya, Bu ya? Ya. Lampirannya nanti ada dokumen masukan dan keluaran. Boleh saya putus atau dilanjutkan ini soalnya ekstrim banget di tempat saya. Gimana, Ibu? Ini
Tempat saya ekstrim banget nih, petirnya gede. Saya sudahi dulu gimana? Baik, Ibu. Sebenarnya belum selesai ya. Besok saya lanjutkan lagi ya. Baik, Ibu. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya, besok tetap di jam yang sama saya lanjutkan lagi. Mudah-mudahan cuacanya nggak ekstrim seperti hari ini ya. Oke, Baik, Baik, Bu. Bu. saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.